Pembicara Netpeak kita kali ini adalah seorang pria lulusan D3 Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Tumbuh di keluarga yang mengalami kesulitan finansial membuat hidupnya tidak banyak memiliki pilihan dan menjadi sosok yang pemalu. Memulai Tiens hanya dengan modal meminjam uang pendaftaran dari adiknya. Beliau berjuang tanpa pengalaman, hanya bermodal konsisten mengikuti saran upline dan selalu hadir di pertemuan yang diadakan oleh One Vision. Tetapi justru inilah yang telah merubah jalan hidupnya menjadi luar biasa. Beliau hanya mengukir prestasi dari menjadi juara pembicara OP nasional hingga menjadi pembicara seminar di berbagai kota bahkan luar negeri. Beliau juga telah mendapatkan reward dari Tiens berupa trip ke beberapa negara, family car, dan super luxury car. Apa kunci sukses beliau dalam menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Dede Abdul Hoir. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Senang sekali pada malam hari ini saya Dede Abdul Hoir. Saya diberikan tugas yang menurut saya ini cukup menantang karena saya harus berbicara di depan orang-orang yang hebat, yaitu para CP. Ya, saya ucapkan selamat buat Anda yang sudah memutuskan komitmen serius membangun bisnis ini dengan jadi seorang CP. Saya Dede Abdul Hoir, saya membangun bisnis ini bersama istri saya, Bintang 8 Indonesia, Ibu Nayunda Pradma Widyaninggar. Saya tinggal di Rembang, Jawa Tengah. Ya, seperti kita tahu, semua orang sekarang di Indonesia ini sedang terkena tantangan, ya, yaitu COVID-19. Tapi yang luar biasa, berkat support system kita One Vision, justru kondisi ini membuat kita sekarang makin hebat, makin kuat. Bahkan saya mendengar kenaikan bisnisnya sangat-sangat dahsyat, ya. Oke. Saya ingin menyapa buat teman-teman di seluruh Indonesia, rekan-rekan seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, ya. Nah, sharing saya kali ini, saya akan membedah tentang pengalaman saya membangun bisnis ini, sedikit belajar dari banyak buku, belajar dari para mentor, dari mentor aktif, ada Three Diamond Gold Lion, Bapak Happy dari Bogor, ya. Tentang bagaimana kita melakukan closing, ya. Saya yakin rekan-rekan, apapun background Anda, ketika memulai Tiansi ini juga sama-sama awalnya awam, ya. Tapi dengan kemauan belajar, akhirnya bisa menjadi hebat seperti sekarang. Saya juga banyak belajar dari buku-buku, ini contoh. Ini Beach Money, ini keren banget, buku tentang network marketing juga, ada GoPro juga. Jadi saya sarankan Anda juga memiliki buku ini, ya. Oke, saya langsung saja ke materi bahwa di bisnis ini kita kerjasama dengan dua perusahaan besar, yaitu One Vision dan Tiens tentunya, dan kita dibimbing oleh mentor-mentor kita, tim bisnis kita, ya. Jadi enak banget sebetulnya, tugas kita cuma tinggal eksekusi saja semua ilmu, semua bimbingan yang diberikan, ya. Terus untuk langkah-langkahnya pun ya terbilang mudah karena memang sudah ada panduannya dalam bentuk starter pack. Buat rekan-rekan yang sudah punya starter pack, ya silahkan dibedah lagi, dipahami lagi sampai detail. Untuk yang sudah punya tim, Anda juga wajib ke setiap tim baru Anda untuk mempromosikan starter pack. Dan supaya langkah kita benar di bisnis ini, kita juga beruntung. Di One Vision kita disediakan pos-posnya, ya, dalam bentuk parameter bisnis, ya, dari mulai Anda menjadi seorang CP dan Majesty. Nah, yang saya syukuri dari bisnis ini adalah bukan masalah penghasilannya saja, ya itu sudah jelas karena kita berbicara bisnis. Ada hal yang menurut saya jauh lebih luar biasa adalah ketika apa yang kita lakukan dihargai orang, bahkan diberi kesempatan untuk berbagi ke begitu banyak orang, ya. Saya sering diminta ngisi seminar di dalam juga di luar negeri, bukan karena saya hebat, tentunya karena pendidikan dari One Vision-nya yang membuat kita semua bisa seperti ini, ya. Bisa masuk majalah dan sebagainya. Dan nanti mungkin
Anda juga tidak lama lagi akan seperti ini ya. Dan berbicara kondisi saat ini, ada yang mengatakan bagaimana ya cara mensiasatinya. Pandemi nggak tahu kapan akan berakhir, apakah harus offline, apakah harus online. Nah, saya punya satu rujukan buku, Bapak Ibu mungkin bisa mencari, namanya Planet Omni. Ini karangan Hermawan Kartajaya. Di situ jelas bahwa kita tidak bisa memilih salah satu. Karena offline tidak bisa tanpa online, online pun tidak bisa tanpa offline. Gitu ya. Jadi di bisnis Tiansi ini juga diajarkan, di One Vision ini diajarkan. Kan kita orang-orang pembelajar ya, orang-orang yang senang baca buku, orang-orang yang senang seminar. Artinya kita adalah orang-orang yang mudah untuk beradaptasi dengan kondisi apapun. Termasuk dalam kondisi COVID ini, walaupun tetap di rumah, berkat ilmu dari One Vision, kita bisa adaptif belajar online ya. Belajar online, belajar offline, kita bisa lakukan. Nah, tema kali ini saya ingin membahas salah satu poin dari 7 kebiasaan sukses, yaitu melayani pelanggan. Nah, kenapa kita harus melayani pelanggan? Karena kita di PBO ada yang namanya CP dan sebagainya. Di situ disarankan kita punya personal sales ya. Dari mulai 650, 1000 untuk Anda menjadi seorang royal, dan totalnya kalau Anda ingin jadi CP 3000 ya. Atau minimal ginilah, yuk kita semua belajar punya PS per bulan 1000 sampai 3000 ya. Dengan cara apa? Di PBO dijelaskan dengan melayani pelanggan. Jadi temanya saya persempit, dari begitu besarnya tema PBO saya mau mengambil angle yang ini supaya benar-benar bisa dipakai ya buat rekan-rekan semua. Ini berdasarkan juga pengalaman saya dalam membangun bisnis ini. Dalam pikiran saya yang penting saya harus punya PS sendiri 3000 kalau saya ya. Kalau Anda ya mau lebih dari 3000 ya boleh. Itu saya bicara minimal saya ya. Nah, oke. Nah, kenapa kita harus belajar ilmu closing? Ya tentunya kalau kita belajar ilmu closing, kita akan mempercepat terjadinya pendaftaran dan pembelian ya. Ketika Anda share mau itu lewat online maupun offline, ya Anda kan akhir-akhirnya ingin membuat orang bergabung atau orang beli produk kita gitu ya. Yang kedua, mengatasi penundaan. Yang ketiga, memperbesar transaksi. Yang keempat, meningkatkan omset ya. Nah, terus apa sih yang membuat kita di bisnis Tiansi ini kalau closing bisa peluang suksesnya besar? Yang pertama, seperti yang sering dibahas di starter pack, kita harus punya prospek potensial yang lebih banyak. Makanya diajarkan tuh punya daftar nama tuh tambah terus gitu ya. Terus ada skala diklasifikasikan, disebutnya skala prioritas. Yang kedua, penuhi faktor closing. Nanti apa saja akan saya jelaskan. Gunakan kaidah closing dan terapkan teknik closing ya. Ada 4 hal yang memang perlu menurut saya Anda kuasai. Yang pertama, memperbanyak calon prospek akan memperbesar peluang closing. Kan orang, mungkin Anda berpikir, wah dia jago banget kalau closing. Kok saya enggak? Nah, tinggal dicek dulu, dia jago itu betulan karena jago apa karena daftar namanya banyak. Feeling saya, kebanyakan orang yang jago closing itu bukan karena jago di bidang teknisnya saja, tapi memang daftar namanya banyak gitu. Karena tetap yang namanya Pareto kan penolakan jauh lebih banyak ketimbang penerimaan ya. Buat Anda yang pengen punya keahlian closing yang baik, kalau daftar namanya sedikit kan juga repot ya. Semakin banyak calon prospek potensial, maka semakin besar potensi closingnya. Prospek potensial bisa dari mana saja. Daftar nama yang sudah ditulis sekarang, coba cek skala prioritasnya ya. Terus mungkin ada orang yang belum Anda masukkan ke buku daftar nama di nomor handphone Anda, ya, di kontak handphone Anda, atau dari sosmed. Nah, saya sendiri sekarang banyak menemukan daftar nama potensial itu di sosmed, terutama di Facebook, ya. Kenapa? Ya coba Anda bayangkan ya, di Facebook itu ada berapa miliar manusia ya? Ada berapa miliar manusia? Jangankan menemukan rekan bisnis, saya punya teman menemukan jodoh pun lewat Facebook, gitu. Jadi aneh sekali kalau ada Facebook Anda tidak manfaatkan untuk membangun organisasi bisnis gitu ya.
Yang ketiga, perbanyak pertemanan di medsos ya. Buat Anda yang belum pakai medsos, yuk kita mulai. Buat apa? Ya buat bisnis. Pak, saya kan udah tua, mohon maaf Bapak Ibu. Survei di Indonesia, pengguna Facebook itu ada 13,5 juta adalah orang-orang yang usianya di atas 55 tahun. Artinya kakek nenek di Indonesia tuh yang pakai Facebook ada belasan juta orang. Itu survei tahun 2015. Ya, apalagi anak muda, ya. Oke, kalau WA semua orang pakai. Nah, perbesar prospek potensial di sosial media. Ini yang saya lakukan. Semoga teman-teman, rekan-rekan pun punya, ya bisa dipraktekkan juga. Yang pertama, kalau Anda ingin mendapatkan banyak prospek potensial di sosial media, bikinlah konten yang konsisten. Anda sharing yang konsisten, tentunya sharing-sharing yang positif ya. Yang kedua, fokus menambah follower ya. Tapi jangan asal ya. Jadi kalau nge-add teman di Facebook, saya pilih-pilih. Kenapa? Karena kita kan dikasih spot cuma 5.000 orang. Kalau 5.000 orang ini terpilih, peluang mereka untuk saya ajak kerja sama di Tiansi kan baik. Tapi kalau 5.000 orang ini liars, 5.000 orang ini tukang bertengkar politik, saya nggak mau. Kenapa? Yang nggak ada manfaatnya juga buat bisnis saya. Saya kan aktif di medsos buat berbisnis. Nomor 3, perbanyak kontak nomor di WA ya. Sekarang yang sudah punya WA, yuk diperbanyak kontaknya ya dengan kenalan di sosmed, di mana terserah Anda ya. Nah, apa saja sih closing factor itu? Yang pertama, kalau Anda ingin mudah kalau closing, pahami dong produknya, produk Tiansi. Jangan sampai ketika nanti ditanya Anda nggak bisa jelaskan. Terus bisnisnya juga harus dipahami. Keunggulan marketing plan Tiansi itu apa sih yang paling menarik gitu ya. Yang kedua, perkuat personal image Anda di medsos ya. Atau ya di dalam kehidupan sehari-hari juga. Kenapa? Karena orang akan ilfil melihat seseorang atau status seseorang kalau secara pribadi pun tukang curhat, tukang berantem di Facebook, tukang apalagi konon gitu. Orang-orang yang ngomongin politik di Facebook itu adalah orang-orang yang sulit disukai market gitu ya. Kalau kita ngomong bisnis. Terus juga pahami market. Maksudnya ketika Anda ingin mengajak seseorang kerjasama, kenal dari sosmed, Anda usahakan ketahui dulu orang ini kira-kira kebutuhannya di mana. Kalau memang itu Anda mau garap inner circle ya, keluarga terdekat, rekan terdekat, Anda juga disarankan untuk tahu. Supaya ketika nanti Anda mengajak mereka kerjasama bisnis Tiansi atau menawarkan produk Tiansi, Anda tahu angle mana yang mau Anda tuju. Misal orangnya kira-kira kok kayaknya pengen langsing ya. Anda kan bisa nanti closingnya produk langsing. Atau kira-kira orangnya kok kayaknya ini baru dirumahkan kerjanya. Berarti kan dia butuh side job. Nah di situ nanti Anda bisa bicara. Anda juga harus kuasai social proof. Jadi Anda juga harus tahu bahwa Tiansi ini sekarang perkembangannya sebesar apa supaya nanti bisa untuk cerita ya. Dan semuanya untuk apa sih? Supaya orang percaya dengan Anda. Kalau orang percaya Anda, orang akan mudah untuk Anda ajak bergabung di Tiansi atau beli produk Tiansi ke Anda gitu ya. Karena yang namanya dagang, bisnis itu yang pertama trust. Makanya kenapa kalau junjunan saya Nabi Muhammad seorang pebisnis sampai dapat gelar Al-Amin. Ya itu sebenarnya contoh yang terbaik Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga penuhi kaidah closing supaya mudah. Kan kalau kita bicara market Bapak Ibu, prospek lah. Ada yang disebut cold prospect. Di buku ini juga ada, di GoPro ini ada ya. Terus orang umum ya. Cold itu orang umum ya, orang yang belum positif dengan bisnis ini. Kita sebut prospek aja ya. Nah, orang-orang umum ini nanti mengerucut jadi orang-orang yang agak minat dengan bisnis ini. Dan yang terakhir, orang-orang ini jadi hot prospect. Nah, nanti prosesnya seperti apa? Saya akan cerita bahwa orang yang mudah di closing itu orang yang ada di hot prospect. Jadi ketika Anda menemukan orang secara umum memang agak sulit ketika kitanya belum mengarahkan dia menjadi seseorang yang hot prospect gitu. Ya, caranya gimana nanti akan saya sharingkan ya berdasarkan pengalaman saya dan baca buku ini juga gitu ya. Oke, dan akhirnya orang yang jadi hot prospect itu bisa jadi customer dan bisa jadi member.
Oke, contoh ini kalau kita mau rekrut member, ini yang saya lakukan di Facebook ya. Ya, saya tahu semua orang yang ada di Facebook itu, prospekan saya adalah orang yang cold, orang yang belum butuh, belum perlu mungkin dengan bisnis saya. Apa yang saya lakukan ya, saya sharing-sharing positif tentang bisnis, mengedukasi orang. Ya, pagi, sore, malam saya share bisnis aja. Share kegiatan bisnis, info-info bisnis. Saya juga nggak terlalu repot, sebenarnya tinggal copy paste banyak ya di Google juga. Nah, ketika ada orang yang mulai interest, orang nge-like, orang komen, ya mulai saya berkenalan, saya inbox, saya minta nomor WA. Nah, ketika ada orang yang sudah mau akrab dengan saya, sudah berani memberikan nomor WA, ini orang sudah bisa biasanya untuk kita jadikan sebagai hot prospect, diajak ke OP, diajak ke HM gampang, ditawarin produk pun lebih gampang. Ya, jadi enggak asal gebiah uyah semua orang yang ada di Facebook saya ajak, enggak. Saya tunggu orang-orang yang memang ada interest dengan saya ya. Oke. Untuk mencari calon pelanggan pun sama ya. Saya menggunakan Facebook juga. Konsepnya sama. Saya anggap semua orang yang ada di medsos saya adalah orang-orang umum ya. Orang-orang umum, orang-orang yang belum tahu saya, sama di luaran juga. Ini saya bukan hanya ngomong di media sosial, di luaran pun sama. Makanya saya nge-branding diri sebagai orang Tianxi itu kuat gitu. Orang tahu kalau butuh produk Tianxi, butuhnya pasti ke saya. Karena saya kalau kenalan dengan orang, saya bilang saya orang Tianxi. Dan saya sering ngobrol, saya bikin status di WA dan sebagainya, jadi orang makin tahu gitu ya. Nah, ketika ada orang yang mulai interest dengan diri saya, dengan postingan-postingan saya, dengan kegiatan saya, kadang lagi nyuci mobil, mereka juga tahu saya orang Tianxi, udah mulai interest, ya saya anggap mereka sudah jadi hot prospect, itu jauh lebih mudah juga gitu untuk saya share produk. Jadi sesimpel itu, Bapak Ibu semua. Kalau Anda ingin mudah menemukan new member atau menemukan pelanggan, usahakan semua orang tahu Anda seorang pebisnis profesional, expert di bidang kesehatan. Ketika mereka tahu, mereka akan dekat dengan Anda. Kalau sudah dekat ya sudah siap gitu ya. Nah, apa saja yang saya lakukan ketika saya ingin meng-closing orang? Sebetulnya di starter pack ada, tapi ini saya tambahkan karena sekarang eranya era medsos juga, jadi saya mengcombine aja. Ya, ada beberapa hal kan di sini yang contoh di daerah saya ini zona merah nih, Rembang. Mungkin beberapa kota besar pun zona merah. Kita kan sulit ketemu orang. Jadi pada akhirnya kita mau presentasi, follow up, closing orang itu juga semuanya lewat media online gitu. Lewat medsos, lewat WhatsApp dan sebagainya. Saya menggunakan 7 teknik. Ini Bapak Ibu bisa pahami atau nanti juga mungkin di buku ini ada, di buku GoPro juga ada ya. Oke, ada asumsikan pasti beli, tunjukkan testimoni, sensational offer, teknik urgency, social proof, surprise kebetulan ya, pertanyaan double bidding. Ini saya kasih contoh yang saya lakukan ketika saya melayani pelanggan atau member ya, hasil closing dari WhatsApp ya. Contoh asumsi pasti beli. Teknik closing ini dilakukan dengan asumsi pasti membeli. Contoh, oh ya Mbak, namanya saya sebut, kalau Mas ya namanya saya sebut karena orang itu ada hukum katanya suara yang paling indah adalah suara nama orang tersebut ya. Jadi kalau bisa menyapa orang itu ada namanya ya. Oh ya Mbak Yunda misal, sebelum hari ini transfer, masih adakah yang mau ditanyakan mengenai bisnis atau produknya? Ya kalau saya ngomong bisnis ya bisnis. Kalau memang saya nawarin produk, masih adakah yang mau ditanyakan mengenai produk pelangsingnya misal ya. Ada juga saya kadang sebelum, kalau ini untuk cara yang kedua saya juga pakai ya. Sebelum Mas atau Mbak, saya sebut namanya transfer pembayaran, saya mau menginfokan jika produk ini adalah salah satu produk yang sedang tinggi permintaannya. Jadi siapa cepat dia dapat. Padahal di saya stoknya juga sisa sedikit. Ini juga saya sering pakai ya. Atau terima kasih Mas, Mbak, namanya saya sebut, atau Pak atau Bu gitu ya. Sudah tertarik join Tien. Saya penasaran apakah Mas atau Mbak namanya saya sebut sudah tahu keuntungannya jika Mas atau Mbak namanya saya sebut jadi membership silver di Tiens ya. Itu kalau menggunakan asumsi pasti beli, pasti join. Kadang juga saya menggunakan testimoni ya.
bagus, orang kan nih banyak yang menunda bergabung, membeli atau join karena bimbang dan kurang yakin atau bisa juga masih belum terlalu percaya dengan Anda, ya. Maka testimoni gambar, video atau cerita dari orang yang berhasil akan sangat membantu meyakinkan. Makanya selalu di handphone Anda selalu siapkan testimoni gambar dan testimoni video baik mengenai bisnis maupun mengenai produk, ya. Sensasional offer juga bisa. Contoh, teknik ini memadukan lebih dari 3 kombinasi keuntungan. Terima kasih Mbak dan Mas atau Bu Yunda sudah memilih paket membership silver. Berikut ini beberapa keuntungan yang akan Anda dapatkan jika sudah transfer untuk mengambil membership silver. 1, saya jelaskan potensi income mingguan dan bulanan, potensi reward jalan-jalan, paket produk untuk stok, bisa mulai masuk ke salah satu syarat PBO loh, dan berhak ikut meeting bersyarat. Misal di tim Anda ada yang namanya silver meeting, ya. Jadi sensasional offer itu selalu menjelaskan 3 keuntungan atau lebih. Anda juga bisa menjelaskan ketika Anda menjelaskan produk teh misal, jelaskan 3 keuntungan atau lebih dari teh tersebut, itu jauh lebih baik, ya. Apalagi ditambah gambar, ditambah video testimoni. Kan sekarang video testimoni TNC banyak tuh di YouTube, ya, bisa di-save, bisa di-share nanti, ya. Gambar-gambarnya juga banyak kok. Yang keempat, saya juga menggunakan teknik urgency, ya. Teknik ini dilakukan untuk mengatasi penundaan, ya. Anda kan sering tuh di PHP, ya. Sekarang itu ketemu sulit. Harapan kita kan cuma di handphone, di PHP. Nah, terus gimana dong supaya jangan terlalu sering di PHP? Nah, Anda harus bilang kalau telat daftar, hati-hati loh, resikonya nanti jadi di bawah orang lain. Kan kita ada sistem placement. Makanya kalau daftar yang duluan supaya orang yang berikutnya ketika bergabung ada di bawah Bapak, gitu ya, misal. Atau besok tutup buku loh Pak, Bu. Jadi kalau mau daftar harus sekarang. Nah, enaknya sekarang tutup buku TNC mingguan gitu. Kalau dulu kan bulanan. Nungguin, waduh. Susah lah. Kalau sekarang enak, untuk closing lebih mudah. Besok tutup buku loh, ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa membuat orang berburu-buru bergabung, ya. Yang kelima, social proof atau pembuktian dengan angka, ya. Contoh nih, terima kasih sudah mendaftar di tim kami. Alhamdulillah sudah ada, tulis misalkan sudah ada 10 orang yang bergabung minggu ini. Atau kalau namanya tim 100 orang, misalkan tim mentor kan bisa disebut tim mentor Anda, ya. Kayak Mas atau Mbak sebut namanya, mau saya bantu prosesnya sekarang. Nah, itu juga bisa, ya. Pokoknya bahasa sekarangnya selalu ada tuh kalau saya WhatsApp ke calon prospekan, ya. Atau terima kasih sudah memesan produk ke saya. Alhamdulillah sudah ada jumlah yang mengambil keputusan, jumlahnya ditulis, yang mengambil keputusan yang sama di minggu ini. Mas atau Mbak mau saya bantu prosesnya sekarang, ya. Oke. Nah, yang keenam bisa juga pakai surprise kebetulan. Nah, ini mah sering dipakai nih. Di offline pun sering dipakai kalau ketemu teman, ya. Mungkin orangnya sudah pernah di prospek, ketemu nggak sengaja. Nah, kebetulan ketemu. Nah, kebetulan besok ada pertemuan. Nah, kebetulan besok ada mentor saya. Nah, kebetulan besok ada home meeting. Nah, ini bisa dipakai juga, ya. Atau di medsos pun bisa, ya. Oh iya, kemarin kan saya ajak Mas ikut bisnis Tian ya. Nah, kebetulan, terserah. Kebetulan mau ada HM, kebetulan mau ada OP, kebetulan mau ada meeting dengan mentor, ya terserah, ya. Atau juga Anda bisa ketika Anda menjelaskan produk, orang interest, langsung aja. Nah, kebetulan nih Mas atau Bu, sebut namanya. Jika pesannya 3 paket sekaligus, maka kan Anda bisa tuh, terserah Anda. Namanya kita selling produk, ya. Misal Anda jual produk kan harga konsumen 3 paket yang totalnya tuh sekitar 2 juta misal. Kan bisa saja Anda bilang free ongkir, kan bisa. Ya, di titik-titik ini Anda terserah. Gitu, ya. Atau pakai pertanyaan double binding, ya. Pertanyaan yang jawabannya selalu iya. Nah, ini juga enak kok kalau dipakai untuk closing, ya. Misal, Mas atau Mbak, tulis namanya, sekarang mau ambil yang silver apa gold nih? Tuh.
Kan jawabannya harus salah satu. Jadi bukan mau bergabung atau enggak. Tapi langsung mau silver atau gold. Atau Mas atau Mbak atau Bu atau Pak, nama, mau sekarang join sendiri, apa sekalian dengan pasangan? Tuh, ada tulisan sekarang-sekarang itu. Tujuannya apa ya? Supaya sekarang. Gitu. Atau Mas, kalau ini produk ya, Mas atau Mbak, dalam kurung nama, mau dikirim sekarang pakai JNE apa JNT? Nah ini juga untuk orang-orang yang kadang ragu, belum transfer, nah ini juga bisa bermanfaat. Ya, nah itu yang saya pakai, simple, praktis. Kenapa? Karena toh juga targetnya kan kita yang penting secara personal sales kita bisa punya personal sales rutin 3.000 atau 1.000 ya. Ya sebaiknya sih 3.000 biar Anda CP-nya CP gemuk ya. Tapi minimal 1.000 untuk syarat di One Vision ya, syarat minimal Anda sebagai royal. Tapi masa iya hidup mau minimalis terus? Kan bagusnya maksimal ya. Saya sih seneng kalau ada tim saya bisa selling lebih dari itu, nggak masalah, tetap keren. Ada yang bisa 5.000, ada yang bisa 10.000 PV, ya tetap keren menurut saya. Yang penting mindset kita adalah membangun aset ya. Oke, nah sekali lagi rekan-rekan semua, kunci sukses closing itu pertama, prospeknya harus banyak. Yang kedua, penuhi faktor closing. Yang ketiga, gunakan kaidah closing. Yang keempat, terapkan teknik closing dan fokus. Yuk jadi CP tiap bulan kalau bisa di minggu pertama. Nah sekarang nih, yuk jadi CP langsung deh besok. Ya kita kejar semua orang, kita jadi CP di minggu pertama ya. 3.000 deh. Biar apa? Biar terduplikasi semuanya 3.000 PV. Ya dengan cara apa? Dengan punya pelanggan ya. Punya pelanggan 10 20 kalau Anda benar-benar maintain. Pelanggan bukan pembeli loh ya. Pembeli itu kan sekali beli putus. Pelanggan itu orang-orang yang dirawat setiap bulan, dilayani ya. Kalau cuma 3.000 PV sebetulnya mudah. Anda punya 20 pelanggan, setiap orang beli teh, beli pasta gigi, beli pembalut, ya 3.000 mah selesai gitu ya. Makanya saya kadang-kadang bingung ada orang untuk punya PS 3.000 kok sulit banget gitu. Padahal dengan pelanggan yang ada itu bisa dikelola untuk kebutuhan rumah tangga setiap orang aja 3.000 PP selesai gitu ya. Apalagi bisa punya pelanggan sampai 10 sampai 20. Dan harapan saya rekan-rekan selalu dengan Anda memahami teknik closing selalu punya tim-tim baru ya, dan bisa mengajarkan dan menduplikasikannya. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa yang nanti bakal jadi diamond di tim kita. Yang harus kita lakukan terus membangun ya. Oke, sekali lagi teknis semuanya sudah ada di starter pack ya. Kalau Anda punya starter pack, Anda pasti akan lebih memahami bisnis ini dengan cara yang sederhana, yang mudah dan mudah untuk diduplikasikan. Dan ikuti PBO sesuai sarannya para mentor ya. Oke, rekan-rekan semua, demikian sharing singkat dari saya. Semoga mudah dipahami, mudah dipraktekkan, dan mudah membuat kita jadi CP dan bisa menduplikasikan ke semua tim kita. Saya Deddy Abdul Khair dari Rembang bersama istri saya Ibu Yunda mengucapkan terima kasih. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota kecil Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Beliau mulai merantau ke kota Bandung untuk kuliah di STT Telkom pada tahun 2001. Selain aktif kuliah, beliau juga mulai berdagang kaos, topi, dan aksesoris komputer. Di tahun ketiga kuliah, beliau mulai mengenal bisnis Tiens. Awalnya hanya tertarik dengan potensi penghasilannya saja. Namun semangatnya semakin membara setelah penyakit asma menaunnya sembuh dan adik kandungnya juga sembuh dari penyakit tiroid tanpa operasi dengan hanya mengkonsumsi produk-produk Tiens. Berkat kerja keras dan kerja cerdasnya, beliau sekarang sudah mulai menikmati hasil dari bisnis Tiens. Beliau sudah menerima reward luxury car, cash reward, luxury yacht, tinggal di rumah mewah, memiliki beberapa mobil mewah, keliling ke 33 negara di seluruh dunia, serta umroh bersama keluarga besar. Dan semua itu beliau capai tanpa memiliki hutang bank ataupun cicilan KPR. Dan yang paling beliau syukuri adalah beliau tidak hanya sukses sendirian. Telah terbukti puluhan grupnya menerima banyak reward dari bisnis Tiens dan support system One Vision. Mari kita belajar dari Jafriel Jasman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai masuk ke materi saya. Hari ini saya akan bahas sesuatu yang sering kita hadapi sehari-hari, terutama dalam menjalankan bisnis ini. Kita akan bicara, kita sering mendengar bahwa bisnis ini 95% itu adalah hal-hal non-teknis. Hal-hal non-teknis itu apa? Hal-hal non-teknis itu salah satunya adalah impian, sikap, ibadah kita, hubungan dan sebagainya, kepemimpinan dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas masalah itu ya. Saya aslinya Padang, Bapak Ibu. Saya lahir di Palembang, besar di Lubuk Linggau. Nama saya Jafrial Jasman, tapi biasa dipanggil Ijab, nggak pakai kabul ya. Jadi saya biasa dipanggil Ijab. Saya lahir besar di Palembang, di kota kecil di Sumatera Selatan ada namanya Lubuk Linggau. Kemudian tahun 2001 saya pindah ke Bandung. Nah, dulu saya tinggal di asrama, kemudian pindah di kos-kosan yang kontrakannya cuma 1 juta 1 tahun. Ya, Anda nggak salah dengar, 1 juta 1 tahun. Namanya di Gang Demang, di daerah STT Telkom Dayakolot, Bandung. Nah, saat ini alhamdulillah berkat bisnis ini saya sudah tinggal di salah satu perumahan terbaik di Bandung. Saya punya beberapa mobil, saya sudah jalan-jalan ke luar negeri. Dan yang paling menarik, ya saya tidak punya hutang, saya tidak punya KPR, saya tidak punya cicilan kartu kredit dan sebagainya. Nah, Anda bisa dengarkan kisah perjalanan hidup saya di Netvi bulan ini ya. Nah, yang baru keluar, jadi teman-teman bisa kebayang. Nah, banyak yang nanya, Pak Ijab, gimana caranya Pak Ijab bisa bangun bisnis yang besar, terutama di Tiansi dengan support system One Vision. Saya pikir simpel, karena semuanya sudah diajarkan di basic pack, di starter pack, di Netvi, gitu ya. Anda tinggal jalankan. Nah, banyak yang masih nggak percaya. Sebenarnya rahasia utamanya apa, gitu ya? Simple sebenarnya, 773. Nah, kita akan bahas itu sekarang. Kita akan lihat ya, teman-teman, bagaimana sih cara merubah nasib. Ya, saya akan masuk ke pembahasan cara merubah nasib. Mahatma Gandhi bilang, sebenarnya cara mengubah nasib itu simple. Kita mulainya dengan cara kita merubah pikiran kita. Ya, dari pikiran kita akan menjadi kata-kata. Kata-kata kita itu akan menjadi tindakan. Nah, tindakan kita lama-lama itu akan jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan yang kita lakukan itu lama-lama akan menjadi karakter. Nah, karakter yang kita lakukan, karakter yang kita miliki itu yang akan menentukan nasib kita seperti apa ke depannya. Oke? Ya, kita akan bicara tentang dream books, impian, dan kita akan bicara tentang membaca buku, ya. Nah, kita lihat kenapa sih kita butuh impian? Tadi sudah dijelaskan, impian ini seperti udara, seperti obat bius, ya. Artinya apa? Kalau kita mau hidup, kita butuh udara, ya. Kalau kita nggak bisa tarik napas, ya, tanpa mengeluarkannya. Kita butuh udara untuk bernafas, untuk hidup. Nah, di bisnis ini untuk hidup, ya kita butuh impian. Kenapa kita butuh impian lainnya? Karena impian itu memotivasi kita. Ya, impian itu apa sih impian? Apa bedanya keinginan sama impian? Ya, bedanya keinginan sama impian. Impian itu sesuatu yang kita inginkan, yang kita rela melakukan apapun asal impian itu terwujud, gitu ya. Impian itu sesuatu yang ada rasanya, teman-teman. Nah, dan yang menariknya, impian itu nggak usah dibanding-bandingkan. Ya, satu impiannya pengen mobil A, kita pengennya mobil B. Ya, kenapa? Semua orang punya impian yang berbeda-beda. Jadi tidak usah dibanding-bandingkan. Nah, dan yang pasti impian itu adalah sesuatu yang membuat kita action. Artinya apa? Kalau impian kita tidak bisa membuat kita action, tidak bisa membuat kita presentasi, tidak bisa membuat kita bekerja lebih keras, tidak bisa membuat kita berdoa lebih kencang, artinya itu belum jadi impian, ya. Nah, untuk mencapai impian kita ada 4 tingkatan komitmen. Yang pertama kita sebut I will try. Saya akan coba. Kalau nggak berhasil, ya paling tidak saya sudah coba, gitu ya. Itu tingkatan paling rendah. Yang kedua, I will do my best. Saya akan lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Nah, yang ini kalau gagal, ya paling tidak saya sudah lakukan yang terbaik. Lumayan. Tapi ada tingkatan yang lebih baik, yang lebih tinggi, yaitu I will do whatever it takes. Saya akan lakukan apapun harganya. Apapun harganya. Oh, ada pertandingan bola, tapi saya harus konsultasi, saya harus belajar. Ya, pertandingan bolanya digeser dulu, gitu ya. Nanti dulu, gitu. Oh, teman-teman lagi nongkrong,
Dulu saya jalankan waktu masih kuliah, teman saya bilang, ayolah santai, kita kan masih muda. Ya, sampai saya datang ke sebuah seminar dan di situ leadernya bilang gini, saya rela kehilangan masa muda, tapi saya tidak rela kehilangan masa depan. Nah, itu yang kita sebut I will do whatever it takes. Dan yang keempat, consider it's done. Consider it's done ini apa? Consider it's done adalah kita sudah merasakan bahwa itu sudah terjadi. Ya, consider it's done. Kita merasakan bahwa, oh itu sudah terjadi. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara berafirmasi. Nah, saya kasih contoh, ini ada satu tim saya. Saya kasih pinjam Mercy. Ya, saya minta mereka, beliau untuk afirmasi. Ya, nih Anda bisa baca, saya pinjemin Mercy saya. Nah, saya bilang, nih dia bilang, saya izin seharian praktek afirmasi dulu ya. Terus saya bilang, prakteknya yang sekalian spektakuler ya. Kan sudah dimodalin Mercy, lihat rumah yang 10 miliar ke atas, tawar ruko di Dago, masuk toko berlian, coba tanyain kacamata yang 30 juta. Gila tantangannya, kata tim saya. Foto terus ceritain bagaimana sensasinya. Dia berangkat ke Dago Pakar di perumahannya Pak Luis, Pak Rizky, Pak Naga gitu ya. Kemudian dia cari, lihat ada rumah 9 miliar. Dia tawar 6 miliar. Dia masuk sama istri dan anak-anaknya. Dia masuk ke toko kacamata, tanya kacamata yang 36 juta. Dia padahal ya beliau ini masih awal, belum ya masih biasa banget lah gitu ya. Nah, istrinya disuruh cobain berlian 113 juta gitu ya. Kenapa? Ini consider is done. Kita merasakan kita sudah mendapatkan apa yang kita impikan. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan itu, maka komitmen kita itu berada di level yang tertinggi. Kita sudah merasakan apa yang nanti, walaupun ya kan ada kata-kata yang menarik adalah fake it before you make it. Pura-pura dulu sebelum kamu merasakannya. Ya, nah kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, di sini juga dia test drive mobil baru gitu ya, dia test drive jam juga gitu ya. Nah, jadi Anda bisa lihat banyak hal yang bisa teman-teman lakukan untuk afirmasi ya. Consider it's done. Jadi yang selama ini pengen punya rumah, anggaplah di tempat teman-teman ada perumahan terbaik, entah Sumarekon, entah apa gitu ya. Teman-teman datengin ya, minta rumah terbaik di sana. Afirmasi aja dulu. Karena apa? Kami dulu juga melakukan yang sama. Belasan tahun yang lalu saya kemana-mana naik angkot, kemudian naik Supra X. Saat ini saya punya mobil mewah beberapa dan saya bisa pilih. Ya, nah ini yang menarik. Itu berawal dari mana? Dari consider it's done ya. Nah, kemudian banyak yang bilang, Pak, tapi Pak, ya, apakah kalau impian itu harus besar? Benar, impian itu harus besar. Dan yang paling menarik adalah impian itu harus menggerakkan. Kita harus benar-benar mau impian itu. Nah, tapi saya tuh kalau impian yang terlalu besar, Pak, saya tuh menarik sih bagi saya, tapi tidak membuat saya bergerak. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Simple sebenarnya. Teman-teman pernah belajar biologi ya? Di biologi itu ada pembahasan atau ilmu tentang bahwa manusia ya atau kucing sama harimau itu sama-sama termasuk karnivora ya. Teman-teman tahu karnivora? Karnivora itu hewan pemakan daging. Kucing sama harimau sama-sama hewan pemakan daging. Tapi kalau mereka lapar, kalau kucing lapar, itu ada tikus lewat. Kira-kira dikejar nggak sama kucing? Dikejar, ya kan? Tapi kalau kucing lapar nih, sudah 3 hari nggak makan, terus ada kambing, anak kambing diikat. Kira-kira dimakan nggak sama kucing? Ada anak kambing? Enggak, padahal kan dia pemakan daging gitu ya. Kenapa? Karena terlalu besar bagi dia saat itu. Nah, tapi kalau harimau nih, harimau dia lapar, terus ada tikus lewat, dimakan nggak sama dia? Enggak juga, kenapa? Karena terlalu kecil menurut dia. Tapi kalau harimau lapar, kemudian ada kambing lari, nggak diikat nih, kambingnya lari, dikejar nggak sama dia? Dikejar, diterkam. Nah, kenapa? Karena ada kesesuaiannya, ya kan? Nah, sama. Mungkin di awal teman-teman kalau langsung impiannya saya mau beli BMW i8, ya kan? Wah, berapa harganya? Ya, harganya 5 miliar gitu ya. Spionnya aja 50 juta. Aduh, ya udah bingung duluan gitu ya. Nah, yang kita terapkan di tim kita, ya Anda konsultasikan lagi,
kita minta teman-teman kita, tim kita di awal buat impian 1 juta pertama. Dan biasakan impian 1 juta pertamanya ini berhubungan dengan orang-orang yang dicintai. Biar apa? Biar terjadi percepatan untuk mendapatkan impian. Contoh, ya ini untuk beli baju keluarga 1 juta, bismillah 15 Januari 2020, next. Nah, ini impian 1 juta pertama, beli baju couple. Kemudian beli insya Allah tanggal 30 Desember beli mesin cuci, harganya 1,2 juta gitu ya. Nah, kemudian ada yang impiannya pengen, sudah lebih detail lagi. Ya, 150.000 untuk beli baju koko ayah, 180.000 untuk beli gamis, beli sendal 120.000, baju koko adik 150.000, makan bareng 200.000 gitu ya. Uang untuk mama 200.000 gitu ya, total 1 juta gitu ya. Nah, ada yang pengen beliin ayahnya kasur. Kasurnya dilihat di Tokopedia 1.083.000. Sangat-sangat detail ya, dan pengennya tercapai 30 Desember 2019 gitu ya, mereknya ada gitu ya. Nah, kenapa ini yang membuat kita ngerasa wah ini bisa, dan ketika kita berhasil mewujudkannya, kita tahu bahwa impian kita bisa terwujud. Insya Allah kalau impian yang kecil awal 1 juta pertama ini terwujud, insya Allah yang 10 juta pertama terwujud, 100 juta pertama terwujud, 1 miliar pertama yang terwujud ya. Kita perlu yakin dulu bahwa kita ini adalah pemenang. Nah, ada juga yang pengen 1 juta pertamanya untuk buat makam yang layak buat almarhumah ibu gitu ya. Nah, teman-teman bisa bayangin, kita bisa belajar banyak hal dari sini. Nah, impian ya, ini sudah bulan November, sebentar lagi tahun baru gitu ya. Nah, ini saat yang tepat, saat ini adalah saat yang tepat untuk kita mereview kembali impian-impian kita. Nah, bagaimana caranya buat impian 1 juta pertama ya? Nah, teman-teman bisa lihat nih, saya kasih standarnya gitu ya. Impian 1 juta pertama itu ya, teman-teman buat tinggal isi aja. Impian itu kalau mau kuat minimal ada 3 aspek. Ada alasan IQ, IQ itu bendanya ya. EQ emosionalnya, SQ itu spiritualnya. Ya, ini tinggal diisi aja. Saya ya misalnya impian 1 juta pertama, saat saya mendapatkan keuntungan atau rezeki 1 juta pertama dari bisnis Tiansi ya, pada tanggal berapa gitu ya, misalnya pada tanggal 16 Desember 2020, maka saya akan mengajak ya keluarga saya jalan-jalan ke mall, beliin mereka baju atau sepatu yang mereka inginkan, ngajak mereka makan all you can eat. Saya ingin sekali hal ini terwujud karena, nah alasan IQ adalah alasan yang berhubungan dengan materi, dengan bendanya. Ya, kenapa teman-teman mau ngajakin makan bareng all you can eat? Alasannya karena keluarga saya jarang sekali atau bahkan belum pernah merasakan makan all you can eat, bisa makan apa aja, terserah mau nambah berapa banyak pun. Itu alasan IQ. Alasan IQ-nya kenapa? Emosionalnya kenapa? Karena saya pengen membuat keluarga saya gembira. Saya pengen melihat orang tua saya merasakan perjuangan mereka. Saya pengen orang tua saya tahu bahwa bisnis yang saya jalanin adalah bisnis yang saya lakukan untuk orang-orang yang saya cintai. Nah, kemudian alasan IQ. Ya, saya ingin sekali hal itu terwujud karena spiritual ya. Karena saya tahu dengan saya berbakti sama orang tua, dengan saya membuat gembira adik kakak saya, maka Allah akan ridho. Dan kalau Allah ridho, maka Allah akan mempermudah bisnis saya. Dan ketika impian tersebut terwujud, saya melihat senyum terbaik dari orang tua saya. Saya melihat adik saya gembira. Saya melihat keluarga saya posting foto makan bareng-bareng. Saya mendengar mereka mengatakan, wah enak juga ya makan di sini. Wah terima kasih ya kak, ya seumur hidup saya nggak pernah kebayang saya bisa kayak orang-orang makan kayak sultan, nggak mikir harganya berapa. Dan saya merasakan bahagia sekali. Saya merasakan saya menjadi anak yang paling berbakti sama orang tua. Saya merasakan menjadi orang yang berharga. Saya merasakan bahwa saya senang bisa berada di posisi ini. Dan saya pengen semua tim saya merasakan apa yang saya rasakan, bisa menjadi orang yang berguna untuk keluarganya. Nah, kalau ini teman-teman sudah jelas struktur impiannya, insya Allah impian-impian itu akan dengan mudah terwujud teman-teman. Ya, nah kita lihat selanjutnya. Nah, kita akan bahas yang berikutnya. Apa itu? Tentang baca buku. Ya, nah Jim Rohn pernah bilang, poor people have big TV, rich people have big library. Orang miskin punya TV besar, orang kaya punya perpustakaan yang besar.
Nah, teman-teman, saya sama Anda bedanya simple. Saya mungkin mulai lebih dulu dari Anda. Saya lakukan lebih banyak, saya ditolak lebih banyak, saya baca buku lebih banyak, saya dengar Netflix lebih banyak. Saya sudah lebih dari 15 tahun di bisnis ini. Ya, kalau dihitung-hitung sudah ada berapa ratus Netflix yang saya dengar. Berkali-kali bahkan gitu ya. Nah, bedanya cuma itu ya. Nah, dan kenapa kita perlu baca? Kenapa? Karena tidak semua yang baca itu adalah pemimpin, tapi semua pemimpin adalah pembaca. Ya, not all readers are leaders, but all leaders are readers. Ya, jadi kalau Anda pengen jadi pemimpin, Anda harus mau dan menyukai untuk membaca. Nah, pertanyaannya, kenapa? Ya, why kita harus membaca? Simple, ya. Kalau kita membaca itu meningkatkan otak kita. Otak kita ini kayak otot, ya. Kalau misalnya nggak dilatih, dia nggak berkembang. Sama, ya. Bagaimana caranya melatih otak kita dengan membaca? Ya, membaca juga buku itu mengimprove imajinasi. Ya, kayak tadi Anda lihat ya, afirmasi. Afirmasi itu penting. Nah, bagaimana imajinasi kita bisa melebar, kita bisa punya visi yang besar? Ya, salah satunya dengan baca buku. Buku juga mendevelop critical thinking. Biasanya kalau kita nggak tahu, kita itu takut. Tapi kalau kita tahu, ya kita nggak takut lagi, gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu? Cara terbaiknya adalah dengan banyak membaca. Mengurangi stres, itu memotivasi kita, meningkatkan self esteem. Self esteem itu apa? Self esteem itu ada citra diri, ya. Citra diri adalah bagaimana kita memandang diri kita. Diri kita ini berharga nggak sih? Ya, simple teman-teman. Kalau kita pengen dream big, ya, kita punya big dream, kita harus punya bigger me. Kalau kita pengen punya impian yang besar, kita harus merasa diri kita itu lebih besar dari impian kita. Jangan sampai kita pengen punya impian, punya mobil Mercy, harganya 1 miliar. Tapi kita nggak ngerasa pantas naik itu, maka impian itu tidak akan pernah terwujud. Kita harus merasa bahwa diri kita tuh berharga, itu yang namanya self esteem. Nah, bagaimana caranya? Baca buku, ya. Nah, salah satu di buku dibilang, coba Anda mau nggak saya kasih uang 100 juta, tapi ditukar dengan salah satu mata Anda? Mau nggak? Nggak mau kan? Saya kasih duit 1 miliar, tukar dengan mata sama ginjal 1. Mau nggak? Nggak mau, ya. Artinya apa? Berapa nilai diri kita? Tak terhingga. Nah, kalau nilai diri kita tidak terhingga, pantas nggak kita pakai mobil 1 miliar? Pakai jam Rolex, kita jalan-jalan ke luar negeri, tinggal di hotel bintang 5. Mungkin karena kita ngerasa bahwa diri kita pantas. Itu yang namanya self esteem. Dan yang gak kalah penting, buku itu bisa meningkatkan kreativitas kita. Di masa COVID ini, ya kita harus kreatif, ya. Kita harus kreatif bagaimana caranya melayani pelanggan, bagaimana caranya ngejualan, rekrut orang, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari buku, ya. Nah, berikutnya apa sih rekomendasi bukunya? Nah, saya yakin beberapa yang baru gabung itu belum sepenuhnya banyak membaca. Kalau saya membaca buku yang penting untuk bisnis ini ya, yang saya rekomendasikan beberapa buku ini ya. Pertama Personality Plus, kemudian di sini kita bisa tahu orang bagaimana yang sanguin, korealis, melankolis, pragmatis, bagaimana menghadapinya kalau prospek, upline, downline, pasangan, keluarga. Nah, kalau kita baca buku ini, nggak cuma bisnis kita yang lancar, tapi insya Allah kehidupan kita juga akan lebih baik. Kemudian bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Jelas, bisnis ini kita akan menawarkan sebuah peluang. Nah, kalau menawarkannya baik, maka hasilnya nanti akan besar. Nah, di sini kita bisa belajar, berpikir juga besar. Kemudian Business School, Kiyosaki, ya, for people who like helping people. Untuk mereka yang suka menolong orang. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa bisnis ini itu sangat mulia, gitu ya. Nah, kemudian Anda juga bisa baca buku GoPro. Bagaimana kita jalankan bisnis ini secara profesional. Nah, kemudian kita juga kalau kita pengen besar, ya tentu kita pengen banyak sekali pengikut. Kita pengen jadi pemimpin. Nah, pemimpin itu bisa dipelajari. Kepemimpinan itu bisa dipelajari dan dilatih. Nah, bagaimana caranya? Di awal kita harus tahu dulu hukum-hukumnya, ya, 21 hukum kepemimpinan. Nah, saya akan bahas dikit, ya. Ini dikit sekali, paling cuma 5%. Anda harus baca bukunya. Buku-buku yang tadi ya, saya cuma cuplik satu aja nih. Law of the 21 hukum kepemimpinan, ya. Nah,
kalau kita baca di 21 hukum kepemimpinan ini, ada hukum yang pertama namanya hukum Katup. Ya, hukum Katup dalam kepemimpinan, kemampuan memimpin menentukan tingkat keefektifan seorang. Artinya apa? Kalau Katup ya, kita tuh punya Katup. Kalau misalnya seseorang Katupnya 8, maka dia tidak akan mungkin punya grup, punya downline, punya tim yang di atasnya dia. Itu nggak mungkin. Ya, nah itu yang kita sebut hukum Katup. Ya, lebih jelasnya Anda baca bukunya. Ya, kemudian hukum pengaruh atau law of influence. Kalau ada yang nanya, Pak, pemimpin, coba definisikan pemimpin dalam satu kata. Maka pemimpin adalah pengaruh. Titik. Ya, kita jangan berpikir bahwa kita pemimpin kalau kita tidak punya pengaruh. Mungkin Anda bisa ditakuti, tapi kalau Anda pengen jadi pemimpin, Anda harus punya pengaruh. Kalau Anda tidak punya pengaruh, Anda bukan pemimpin. Detailnya seperti apa, Anda baca bukunya. Kemudian hukum proses, law of process. Jadi kepemimpinan itu adalah proses. Jadi kita bisa melakukan, kepemimpinan berkembang setiap hari, bukan dalam satu hari. Jadi kalau Anda lihat pemimpin-pemimpin Anda saat ini, wah bisa punya jaringan bisnis yang besar, bisa bicara dengan segitu nyamannya. Kenapa? Karena mereka berproses, teman-teman. Nah, kemudian di situ juga dijelaskan 5 tangga kepemimpinan. Pertama adalah pemimpin yang dicintai. Bagaimana caranya Anda jadi pemimpin yang dicintai? Simple. Anda perbaiki hubungan. Pertanyaannya, Anda punya downline 5, 10. Pertanyaannya, Anda kenal nggak sama mereka? Anda tahu nggak orang tuanya di mana? Pernah ngomong nggak sama orang tuanya? Pernah main ke rumahnya nggak? Ya, Anda tahu nggak anaknya berapa? Anda tahu nggak anaknya sekolah di mana? Kalau hubungan Anda baik, maka Anda akan jadi pemimpin yang dicintai. Kemudian pemimpin yang dipercaya. Tingkatan berikutnya, pemimpin yang dipercaya adalah pemimpin yang punya integritas, melakukan apa yang dia katakan. Kemudian selanjutnya adalah pemimpin yang diikuti. Pemimpin yang diikuti adalah pemimpin yang menolong, nggak cuma nyuruh-nyuruh aja, gitu ya. Benar-benar tulus nolong, pengen timnya berhasil. Kemudian pemimpin yang mengkader pemimpin lain. Ya, bagaimana caranya? Kita harus jadi orang yang mau membimbing. Kalau mengajarkan mudah, ajarin, dijalanin oke, berhasil oke, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau membimbing, kita memastikan mereka juga berhasil seperti kita, bahkan lebih baik dari kita. Dan ketika kita pengen tingkatan ke atas, pemimpin abadi, ya kita harus berpikir bagaimana kita leave legacy, meninggalkan warisan, meninggalkan sesuatu yang bisa dikenang, dipakai, dan ya kalau bahasa sederhananya amal jariah. Kira-kira gambarnya kayak gitu, ya. Mahatma Gandhi pernah bilang, tanda dari leader yang besar adalah bukan berapa banyak follower yang dia punya, tapi berapa banyak leaders yang dia ciptakan. Nah, teman-teman, kita ada di bisnis yang tepat, bisnis yang sangat mudah dijalankan, bahkan ketika dalam krisis. Kita sudah melewati beberapa kali krisis, dan saat ini teman-teman lihat ya, ini beberapa omset Yansi Indonesia itu meningkat terus selama pandemi. Kita harus syukuri itu. Kenapa? Pertama, kita bisnisnya bisnis kesehatan. Orang butuh bisnis kesehatan. Ya, saya punya sahabat saya ini perwira TNI. Ya, beliau kena COVID. Kemudian beliau tahu saya jalanin TNC. Kemudian beliau WhatsApp saya. Kemudian beliau tanya, Jap, saya baru selesai karantina ya selama sekian hari gitu ya. Nah, sekarang saya sudah negatif tapi badan saya masih masih lemes gitu ya. Kira-kira ada produk apa? Saya langsung saya langsung capture artikel di CNN yang menjelaskan tentang Mooncode gitu ya. Terus saya kirim, terus dia bilang, "Oh, saya mau." Saya kirimin satu, dia konsumsi sekitar 10 hari, kemudian dia WhatsApp lagi, "Saya ngerasa jauh lebih baik." Ya, saya minta kirimin lagi. Wah, itu luar biasa sekali ya. Teman-teman tinggal cari ya di Google gitu ya, artikel tentang Cordyceps, Mooncode gitu ya, untuk COVID. Wah, itu yang dari CNN udah dahsyat sekali gitu ya, tentang banyak halnya. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah saat ini kita bisa jalankannya secara online. Nah, hari ini ya kita nggak perlu ketemu, kita bisa ajakin tim kita atau orang-orang untuk datang ke seminar-seminar online seperti ini. Dan ini sudah jadi hal yang biasa di Indonesia. Ibu-ibu ya yang tadinya nggak ngerti gaptek gitu ya, saat ini terpaksa harus bisa. Kenapa?
Karena anak-anaknya sekolah online. Akhirnya ibu-ibunya sudah mulai terbiasa dengan Zoom. Nah, kalau dulu kita presentasi susah gitu ya. Kita dulu kaget, kenapa sih sahabat-sahabat kita, leader-leader dari Hong Kong yang latar belakangnya punten banget, maaf sekali, pembantu rumah tangga ya di Hong Kong, tapi bisa terima reward, mobil mewah, punya grup besar. Mereka padahal presentasinya pakai handphone, karena mereka sudah terbiasa pakai handphone. Nah, jadi saat ini semua orang di seluruh Indonesia, ibu-ibu gitu ya, anak muda gitu, udah terbiasa pakai Zoom, sudah sangat terbiasa presentasi online, belajar online. Jadi jangan khawatir, saat ini Anda pengen membina tim di beda pulau, luar negeri ya, sederhana. Anda nggak harus tes COVID, nggak harus rapid test untuk bisa naik pesawat, nggak harus. Ya, Anda tinggal pakai online. Nah, inilah berkah dari pandemi ini ya. Karena apa? Lain sakatum la azidanakum. Ya, kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah ya. Jadi kita syukuri saja dan alhamdulillah bisnis saya, omset saya juga setiap bulan itu naik ya. Dan saya sampai bingung, kok bisa ya? Nah, artinya apa? Ya, bisnis kita berada di bisnis yang tepat, kita punya support system yang tepat, kita punya produk yang tepat, kita punya cara menjalankan yang tepat, insya Allah impian kita akan dengan mudah tercapai. Ya. Nah, teman-teman, terakhir dari saya, banyak yang nanya, Pak, apa lawan katanya sukses? Banyak yang bilang, Pak, lawan katanya sukses itu adalah gagal ya. Enggak, lawan katanya sukses itu bukan gagal. Kenapa? Semua orang sukses pernah melewati kegagalan. Gagal itu adalah temannya sukses. Tidak ada orang sukses yang tidak melewati kegagalan. Bedanya kegagalan itu cuman voucher menuju ke keberhasilan. Dulu kita sering bilang, kalau kamu mau jadi bronze lion, ya kumpulkan 1000 kali kegagalan. Ya. Nah, dan Anda boleh tanya bronze lion above, mereka sudah sampai 1000 kali nggak ditolak? Saya yakin enggak, gitu ya. Artinya lawan kata sukses itu bukan gagal. Ingat ya, lawan kata sukses bukan gagal. Lawan kata sukses adalah no action dan menunda-nunda. Saya ulangin, lawan kata sukses adalah no action dan menunda-nunda. Jadi hari ini terakhir saya cuma pengen mengucapkan, Anda tidak harus hebat untuk memulai, tapi Anda harus memulai untuk menjadi hebat. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.